Halo guys, buat kamu yang mengincar HP kelas menengah tapi harganya kemahalan, simak video ini siapa tahu incaran kalian juga mengalami turun harga sekarang ini. HP kelas menengah terutama yang turun harga bisa jadi daya tarik tersendiri untuk dibeli karena spesifikasinya yang bagus-bagus. Bahkan di video ini pun ada HP yang awal rilis dijual 6 juta kurang 1000 dan sekarang udah turun 2 juta menjadi 3.999.000. Supaya gak penasaran apa aja HP-nya, jangan lupa subscribe dan berikut ini 5 HP turun harga menjadi 3 jutaan yang paling signifikan. Yang pertama, Poco X5 5G. Poco X5 membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Spesifikasi Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695, salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performa mumpuni untuk aktivitas harian termasuk juga bermain game. Chipset itu nantinya bersanding dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Dynamic RAM expansion yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya bisa menjadi 13GB yang cocok untuk kamu yang membutuhkan banyak aplikasi. Soal performa gamingnya udah cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD Plus dan refresh rate hingga 120 Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendapat dukungan fast charging dengan kecepatan 33 Watt. Dengan pengisian daya segini bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Lalu HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP53 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Untuk varian tertinggi HP ini pada saat rilis dibanderol 3.999.000, namun sekarang ini udah turun menjadi 3.299.000 sehingga semakin worth it untuk dibeli. Namun untuk hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah soal speakernya yang masih mono dan perekaman videonya yang belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, jangan lupa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Vivo V27e. Saat awal rilis Maret lalu harga Vivo V27e dibanderol 4,3 jutaan, namun kini banyak pedagang yang memasarkan HP Vivo terbaru ini di kisaran harga 3,2 jutaan aja. Dengan harga segitu tentunya membuat HP ini terasa worth it untuk jadi pilihan karena punya kualitas yang cukup mumpuni. Secara spesifikasi HP ini cukup mumpuni dengan membawa layar AMOLED berukuran 6,62 inci dengan tingkat resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz untuk menjamin layar jernih serta pergerakan yang mulus. Di sisi fotografi sendiri ada 3 kamera belakang yang siap digunakan masing-masing terdiri dari lensa utama 64 MP, bokeh 2 MP, dan makro 2 MP. Sedangkan di depan ada kamera selfie beresolusi 32 MP. Dan yang cukup menarik tentu ada pada kamera utamanya yang mana udah dibekali fitur OIS untuk video yang stabil minim gempa bumi. Bahkan perekaman videonya juga udah mendukung resolusi 1080p 60 fps. Vivo V27e bisa juga dimaksimalkan untuk gaming berkat penggunaan prosesor MediaTek Helio G99 yang cukup oke untuk memainkan beberapa game dengan grafis tinggi. Sebagai dukungan ada 2 varian memori yang bisa dipilih, yaitu RAM 8GB dan memori internal 256GB, serta RAM 12GB dan memori internal 256GB. Dan yang kurang dari HP ini adalah tidak ada kamera ultra wide, tidak ada audio jack dan speakernya masih mono serta SIM tray-nya hybrid. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Oppo Reno 8T. HP yang punya bandrol harga rilis di 4,9 jutaan ini sekarang udah bisa kita dapetin dengan harga 3,5 juta aja. HP keluaran tahun 2023 ini hadir mengunggulkan sektor kameranya yang cakep di kelas harga segini.
Reno 8T merupakan Reno series pertama yang dibekali dengan kamera potret beresolusi 100 megapiksel. Kamera ini juga didukung kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel yang memiliki fitur pembesaran 20 kali atau 40 kali. Untuk kamera selfie-nya terpasang kamera beresolusi 32 megapiksel dengan dukungan beragam fitur menarik seperti AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, dan masih banyak lagi. HP Oppo 3 jutaan ini juga punya kualitas layar yang bagus berkat layar AMOLED berukuran 6,43 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Sedangkan performanya ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 yang disokong memori RAM 8 GB. Kapasitas RAM-nya masih bisa ditambah hingga 8 GB lagi berkat fitur RAM expansion yang kalau ditotal menjadi 16 GB. Sedangkan penyimpanan internalnya memiliki kapasitas seluas 256 GB. Dari sisi daya ada baterai 5000 mAh yang didukung teknologi SuperVOOC 33 Watt yang diklaim mampu mengisi daya baterai hingga penuh dalam waktu 67 menitan aja. Sementara yang jadi kekurangannya adalah tidak adanya lensa ultrawide dan perekaman video yang belum bisa 4K. Lalu HP ini juga masih 4G alias bukan HP yang bisa support 5G. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Realme 10 Pro 5G. HP rilisan Januari 2023 ini punya keunggulan pada desain yang layarnya cukup ciamik berkat bezel layarnya yang cuma 1 mm. Ini membuatnya punya sudut pandang luas. Terlebih lagi layar 6,72 inci ini bawa resolusi Full HD Plus dan juga 120 Hz refresh rate untuk pengalaman visual yang lebih memuaskan untuk scrolling maupun bermain game. Untuk dapur pacunya sendiri ini pakai Snapdragon 695 yang terkenal punya efisiensi daya yang bagus. Jadi buat dipakai main game pun bisa lebih lama tentunya. Kinerjanya juga disupport RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB yang udah pakai UFS 2.2. Buat mainin ML udah sangat nyaman, bisa dapetin grafik ultra frame rate high dengan stabil di 60 fps. Beberapa fitur pendukung bermain game juga udah tersedia di HP ini, seperti adanya gyroscope hardware dan juga speaker yang udah stereo. Sedangkan untuk dayanya dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang disupport pengisian daya cepat 33 Watt. Yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 12 menit. HP ini sendiri pada saat awal rilis dibanderol 4,6 jutaan. Sedangkan sekarang ini udah turun menjadi 3.799.000 yang bisa kamu cek harga terupdate-nya di link yang udah Mimin sediakan di deskripsi video ini. Nah, yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal tidak adanya kamera ultra wide dan perekaman video yang belum bisa hingga 60 fps. Meski begitu, untuk hasil foto dari kamera utamanya udah terbilang bagus di semua kondisi. Maka dari itu, buat kamu yang tertarik bisa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Oppo Reno 7Z 5G. HP yang punya harga rilis 5.999.000 ini sekarang udah terjun bebas ke harga 3.999.000 aja. HP Oppo Reno series ini ditenagai prosesor Snapdragon 695 yang disokong RAM 8GB lengkap dengan fitur extended RAM hingga 5GB lagi sehingga total bisa menjadi 13GB. Sedangkan untuk penyimpanan internalnya cukup luas sebesar 128GB yang juga bisa diperluas lagi dengan microSD hingga 1TB. Di bagian depan ada layar berukuran 6,4 inci berjenis AMOLED dengan resolusi Full HD Plus yang udah cukup untuk penggunaan nonton film dengan jernih. Lalu dari sektor fotografi ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel bersensor Sony IMX686, lalu ada kamera mono dan makro masing-masing 2 megapiksel. Sedangkan kamera depan memiliki resolusi 16 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call. Oppo Reno 7Z 5G juga mendapatkan suplai daya dari baterai 4500 mAh yang didukung teknologi pengisian 33 Watt SuperVOOC yang bisa mengisi ulang hingga penuh dalam waktu 63 menit aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah refresh rate layarnya masih standar 60 Hz aja dan di sektor kamera juga tidak ada lensa ultra wide-nya. Berikut spesifikasi dan harganya.
Jadi itulah 5 daftar HP turun harga menjadi 3 jutaan paling signifikan yang ada di Indonesia. Kelima HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.